Selamat pagi pemirsa, serangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, pada Kamis malam 12 Maret bukan sekedar tindak kriminal biasa. Peristiwa itu adalah ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Tindakan kekerasan itu menjadi sinyal bahaya bagi kebebasan sipil, khususnya bagi para pembela HAM yang selama ini bekerja untuk kepentingan publik. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 16 Maret 2026 dengan tema Ujian HAM dan Demokrasi untuk Negara bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Kita melihat ada serangan kepada aktivis Kontras. Ya. Tapi pertanyaannya begini, Mas Tommy, apakah ini memang serta-merta tujuannya adalah untuk memberikan ancaman bagi para pembela HAM, atau memang ini sesuatu yang ya jangan-jangan sesuatu yang kriminal biasa? Bagaimana, Mas Tommy? Saya kira tidak bisa dilepaskan dari aktivitas pelaku. Karena ini kalau dilihat dari momennya, dari kemudian rentetan peristiwanya, kan tidak terjadi seketika. Memang sepertinya orangnya ditarget. Mengapa? Karena kalau kita lihat dari CCTV, pelaku itu kan pertama kali ada di depan korban. Dan orang itu kemudian berputar balik, kontraflow kan. Artinya kan memang orang ini sudah membutuhkan Andri. Ya, jadi ini sebuah keprihatinan yang luar biasa tentunya. Dan ini terjadi di tengah kita sedang ditunjuk, dipercaya oleh dunia internasional sebagai Presiden HAM. Ya, jadi ternyata kita tidak mampu mengelola demokrasi. Kita sudah membangun demokrasi begitu panjang. Bahkan 25 tahun terakhir kita sudah membangun demokrasi. Demokrasi itu kan memperbolehkan adanya perbedaan. Kalau ketika ada perbedaan, cara menyelesaikan perbedaan adalah dengan cara yang intelektual. Kalau kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh misalnya korban dianggap sesuatu yang tidak pas, dibukalah forum untuk dilakukan dialog, dan bahkan kemudian memastikan bahwa apa yang misalnya kalau ada betul dituduhkan apa yang dilakukan oleh teman-teman Kontras, kemudian kan tinggal ditunjukkan bahwa itu tidak benar. Jadi sampai kemudian terbangun sebuah kesepahaman baru dan kemudian keluar dengan sesuatu yang pikiran besar untuk memajukan kembali demokrasi. Sekali lagi, di dalam sistem demokrasi yang matang, dalam demokrasi yang mapan, perbedaan itu sangat dimungkinkan. Sekali lagi, rambut orang kepalanya boleh sama hitam, tetapi pikiran kita berbeda-beda. Keharusan negara, keharusan kita membangun demokrasi adalah membangunkan kesepahaman. Kita membangun semua orang untuk bisa tahu akan tujuan besar. Dan cara-cara yang elegan, cara-cara yang intelektual, cara-cara yang kemudian cara yang lebih dewasa, itu sangat diperlukan. Karena orang akan melihat. Dan jangan lupa, Leo, apa yang terjadi di kita itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Ini akan kita dipantau oleh masyarakat dunia. Sekali lagi, dalam posisi kita sebagai Presiden HAM, kok Indonesia ternyata tidak bisa menghormati hak asasi manusia. Ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan pada orang yang dianggap berbeda pandangan. Nah, ini yang saya kira sesuatu yang sangat ironis, dan kita malah memang melihat, Leo, terakhir ini kan kecenderungannya kita ini terjebak dalam kepentingan politik yang bukan kepentingan politik negara, bukan kepentingan politik nasional. Sekali lagi, setelah pemilu selesai, kita itu tidak lagi ada kelompok nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kita adalah bangsa Indonesia. Dan tugas dari semua orang yang ada di Republik ini, terutama pemimpin, untuk merangkul. Tidak lagi kita terus membiarkan mereka, kita terpolarisasi. Kita harus menjadi satu kesatuan, apalagi dalam konteks sekarang, di mana dunia tidak pasti, perang terjadi. Kita harus membangun kekompakan. Baik, kita akan membahas itu, Mas Tommy, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 16 Maret 2026, Ujian HAM dan Demokrasi untuk Negara. Ujian HAM
dan demokrasi untuk negara. Serangap penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus, pada Kamis 12 Maret malam bukan sekadar tindak kriminal biasa. Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Tindakan kekerasan yang terjadi setelah Andri Yunus menyelesaikan rekaman siniar di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu menjadi sinyal bahaya bagi kebebasan sipil, khususnya bagi para pembela HAM yang selama ini bekerja untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini patut diapresiasi. Arahan tersebut harus menjadi komitmen nyata bagi kepolisian untuk bertindak cepat, profesional, transparan, dan tidak berlarut-larut dalam mengungkap pelaku serta motif di balik serangan tersebut. Serangan terhadap Andri Yunus yang mengakibatkan luka bakar hingga 24% pada tubuhnya menunjukkan bahwa ancaman terhadap aktivis masih nyata. Padahal para pembela HAM menjalankan peran penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi. Mereka menyuarakan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan termarginalkan yang seringkali tidak memiliki akses terhadap kekuasaan. Jika tindakan teror semacam ini dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, dampaknya akan sangat serius. Bukan hanya terhadap korban, melainkan juga terhadap iklim demokrasi secara keseluruhan. Aktivis, advokat, dan pembela HAM bisa hidup dalam bayang-bayang ketakutan ketika menjalankan tugas mereka. Situasi ini jelas berbahaya bagi demokrasi yang sehat karena kritik dan perbedaan pandangan merupakan bagian penting dari kehidupan bernegara. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga dari rasa takut dan ancaman kekerasan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap orang atas rasa aman. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menegaskan bahwa setiap orang berhak memperjuangkan HAM tanpa intimidasi, ancaman, maupun kekerasan. Kasus Andri Yunus juga menjadi ujian serius bagi komitmen Indonesia di panggung internasional. Pada 2026, Indonesia dipercaya memegang posisi Presiden Dewan HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kepercayaan tersebut tentu membawa tanggung jawab moral dan politik untuk menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar menghormati dan melindungi HAM, tidak hanya dalam retorika, tetapi juga dalam praktik di dalam negeri. Seluruh sumber daya kepolisian perlu dikerahkan agar pelaku dapat segera ditangkap dan diproses secara hukum. Ketegasan penegakan hukum menjadi kunci untuk memulihkan rasa keadilan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Para pelaku serangan ini layak dijerat dengan pasal berat. Tindakan penyiraman air keras yang berpotensi merenggut nyawa korban dapat dikategorikan sebagai percobaan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 459 KUHP baru. Hukuman berat diperlukan agar memberikan efek jera sekaligus menjadi pesan tegas bahwa negara tidak akan mentoleransi teror terhadap pembela HAM. Demokrasi tidak akan tumbuh dalam suasana ketakutan. Demokrasi hanya dapat berkembang apabila kebebasan sipil dilindungi dan kritik dihargai sebagai bagian dari proses memperbaiki negara. Oleh karena itu, pengusutan tuntas kasus ini bukan hanya soal menegakkan hukum, tetapi juga tentang menjaga martabat demokrasi Indonesia. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Mas Tommy pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada pemirsa Metro TV dari Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Pratomo. Selamat pagi. Pak Ondo. Bagaimana Pak Ondo? Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, ini demokrasi sedang diuji, tapi yang paling penting lagi, Kapolri sedang diuji. Saya apresiasi Pak Prabowo memerintahkan Kapolri untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras ke Andre Yunus ini. Dan kita tahu videonya ada, saksinya ada. Harusnya 3 kali 24 jam sudah harus bisa menangkap pelaku dan utamanya siapa di belakangnya itu yang paling penting. Bila 3 kali 24 jam tidak terungkap, maka rakyat curiga dan polisi boleh saja ini melakukan kamikaze demi demokrasi Indonesia. Saya setuju, ini rencana pembunuhan berencana. Lakukan saja Undang-Undang 459 KUHP baru atau 340 KUHP lama. Saya terakhir mengatakan bahwa jangan dibungkam rakyat atau mengkritisi tentang HAM dan demokrasi dengan cara-cara yang begini. Kalau enggak, kacau negara kita ini ke depan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Ini ujian bagi Kapolri kalau kata Pak Ondo. Bagaimana Mas Tommy? Ya pasti, sekali lagi ini kan Presiden kan sudah memerintahkan untuk diusut tuntas. Iya. Ini menjadi sangat penting sekali lagi supaya kemudian kita tahu jelas duduk perkara. Dan kemudian tidak lompat kepada kesimpulan-kesimpulan yang hanya sekedar menuduh. Iya. Dan kemudian muncul stereotyping. Sekarang ini kan kalau kita lihat di sosial media, ya kan, yang muncul adalah pelaku ini militer. Apa ukurannya? Rambutnya. Iya. Kemudian apa ukurannya? Ototnya. Badan tegap ya. Kan ada Padahal videonya. kan tidak harus militer punya rambut cepak atau Iya. Nah karena itu menurut saya menjadi sangat penting sekali lagi bahwa polisi harus bisa menuntaskan masalah ini. Dan kemudian memetakan apa sebetulnya latar belakangnya. Iya. Supaya kemudian di tengah kita itu tidak lagi ada saling curiga. Persoalan terbesar yang kita hadapi sekarang kembali lagi Leo adalah kita itu terlalu terpolarisasi, ya kan? Bahwa kamu di sana, saya di sini. Kita ini bangsa Indonesia. Sekali lagi dengan 280 juta orang punya pikiran-pikiran yang berbeda. Karena itu sekali lagi di dalam menentukan perjalanan arah ke depan, orang yang kemudian dipercaya untuk memimpin Republik ini kan harus bisa meyakinkan, harus bisa mengajak, harus bisa merangkul semua kekuatan yang ada, ya kan, apakah itu warnanya merah, kuning, hijau segala macam, itu menjadi satu kesatuan. Kita ini merah putih, tidak lagi ada kelompok-kelompok warnanya biru, hijau, kuning, merah dan segala macam. Tidak ada 1, 2, 3 ya. Dan sampai 2029 konsentrasi kita itu adalah bagaimana membangun Indonesia yang lebih sejahtera, yang lebih baik dan rumah yang aman bagi semua. Ya Leo. Dan yang kedua adalah kita harus memastikan bahwa Indonesia itu negara yang punya peradaban tinggi, Indonesia yang bisa mengelola perbedaan dan menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa kita ini adalah bangsa yang bisa sekali lagi membuat atau menyatukan semua kekuatan dan menjadi negara yang bisa dipercaya dan kemudian orang mau datang ke sini. Ini berkaitan dengan soal keamanan. Karena itu yang tadi kan Pak Ondo sampaikan. Mengapa polisi menjadi sangat penting? Polisi itu tugas utama adalah menciptakan keamanan dan ketertiban. Ya kan? Keamanan dan ketertiban ini yang sekarang terganggu. Dan kalau terganggu seperti ini, yang kita khawatirkan bukan hanya untuk warga Indonesia. Orang luar takut datang ke Indonesia, Leo. Iya. Karena bisa jadi berpikir warga negaranya saja kok tidak terlindungi, bagaimana dengan saya. Tapi pertanyaannya Mas, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk kemudian kita menemukan jawaban? Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Tommy, pertanyaannya adalah apakah kita akan bisa melihat kasus ini terang benderang dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya? Karena kalau mengingat pengalaman masa lalu ada juga tuh Mas Tom yang
tidak tahu ujungnya seperti apa kasus-kasus penyerangan terhadap hak asasi manusia ini. Ya, memang kita sangat prihatin kalau tidak bisa terungkap. Tetapi dengan Kapolri yang melakukan jumpa pers, seharusnya kan ini orang tertinggi di kepolisian. Iya. Dan yang kedua, kita harusnya percaya bahwa polisi itu profesional. Ya, yang selama ini kemudian orang tidak mempercayai profesionalisme mereka. Ini kesempatan bagi kepolisian untuk menunjukkan bahwa mereka punya satu tim yang bisa mengidentifikasi tindakan kriminalitas dengan pendekatan saintifik. Ya, jadi menurut saya ini malah justru kesempatan, dan sekali lagi tentunya kita berharap polisi bisa mengungkap kasus ini segera, supaya tidak muncul dugaan-dugaan yang melenceng jauh mana-mana. Yang kita harus khawatirkan juga adalah sosial media kita ini kan luar biasa. Dan kalau kita lihat sekarang, kita baca di sosial media, analisisnya sudah kemana-mana. Macam-macam, ya. Nah, analisis ini bisa merugikan untuk nomor satu soliditas sebagai bangsa, tetapi bisa merugikan untuk institusi. Karena itu sekali lagi klarifikasi terhadap kasus ini menjadi sangat penting supaya kemudian duduk perkara jelas. Yang kedua adalah ini penting untuk membangun kredibilitas dari bangsa ini. Dan yang ketiga adalah yang paling utama adalah ini adalah bagian untuk kita sama-sama membangun demokrasi. Tentunya kita ke depan ini juga kesempatan bagi kita untuk sama-sama juga melakukan introspeksi. Bagaimana cara menyampaikan masukan, menyampaikan kritik, yang kemudian membuat pesan itu tersampaikan dengan baik. Yang kedua adalah ini adalah bagian kesempatan bagi mereka yang dikritik. Kritik itu bukan kemudian untuk menjelekkan. Kritik itu bukan tujuannya untuk kepentingan politik, tetapi ini adalah karena rasa kepedulian kita sebagai bangsa, dan kita ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Nah, Indonesia yang lebih baik itu hanya bisa dilakukan kalau kita mampu membangun sikap saling percaya. Trust ini yang sekarang kita hilang. Ya, ketika kemudian kita sebagai bangsa kehilangan soliditas dan kita kehilangan trust satu dengan yang lain, maka akan sulit. Sekali lagi konteks besarnya, Leo, yang mengharuskan kita sekarang itu justru harus menjadi lebih solid, dan kita harus sama-sama mengelola perbedaan itu dengan sebaik mungkin, seelegan mungkin, dan semua orang yang diberikan yang memberikan masukan itu jangan dilihat siapa di belakang mereka, tapi lihat pesannya, substansinya masuk akal tidak. Kalau itu untuk kepentingan Indonesia, mengapa tidak? Karena sekali lagi Indonesia itu milik 280 juta orang, dan semua orang saya yakin punya keinginan yang sama. Indonesia itu seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Indonesia adalah Indonesia yang menjadi rumah bagi seluruh bangsa, yang bisa menciptakan kecerdasan umum dan memberikan kesejahteraan. Itu momen dan sebetulnya tujuan besar kita. Karena itu mari kita selesaikan masalah ini, bangun kebersamaan, bangun soliditas, dan kembali kita menjadi satu bangsa yang sampai 2029 harus membuat Indonesia tidak boleh gagal untuk mencapai tujuan besar kita. Baik, kita harap itu akan segera terjadi. Mas Tommy, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, demokrasi tidak akan tumbuh dalam suasana ketakutan. Demokrasi hanya dapat berkembang bila kebebasan sipil dilindungi dan kritik dihargai sebagai bagian dari proses memperbaiki negara. Karena itu pengusutan tuntas kasus ini bukan hanya soal menegakkan hukum, tapi juga tentang menjaga martabat demokrasi Indonesia. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.